Halo, nama saya Veka Angge Pramita. Saya psikolog klinis yang berpraktek di Jakarta. Pada saat ini saya akan membahas mengenai peranan orang tua ketika mereka sendiri menjaga dari eh, kondisi well-being mereka ya. Nah, kenapa hal ini penting untuk dibahas? Supaya orang tua memahami bahwa apa yang terjadi dengan orang tua, baik secara fisik, secara psikis, emosi, gitu ya, itu akan mempengaruhi anak sebenarnya ya. Di sini saya menyampaikan apa sih bedanya well-being dengan mental health. Dari sisi fokus, perbedaan tentang mental health terlihat dari bagaimana fungsi emosional dan kognitif. Sementara well-being secara menyeluruh sebenarnya bagaimana kualitas hidup, bagaimana kepuasan secara utuh itu banyak dilihat oleh well-being. Nah, kalau dari sisi perspektif, mental health sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sifatnya klinikal atau medis. Sementara well-being melihat perspektif secara holistik, secara menyeluruh bagaimana fisik, sosial, dan mental itu berperan dalam kehidupan seseorang. Tujuan mental health adalah stabilitas dan kemampuan untuk mengatasi stres, sementara well-being adalah bagaimana individu menjadi berkembang, flourishing, dan bahagia. Nah, meskipun sering digunakan secara bergantian, well-being ataupun kesejahteraan dan mental health ataupun kesehatan mental itu memiliki fokus yang berbeda ya. Secara sederhana, mental health lebih berfokus pada keberfungsian pikiran dan emosi, sementara well-being mencakup kualitas hidup secara menyeluruh. Jadi, bagaimana ya kita melihat sebagai orang tua, melihat eh, well-being dari diri kita sendiri. Jadi, well-being orang tua itu adalah kondisi ketika orang tua merasa cukup stabil secara emosi, mampu menjalani fungsi peran pengasuhan tanpa terus-menerus kewalahan, memiliki keseimbangan hidup, merasa tetap menjadi manusia, ataupun tetap merasa menjadi dirinya sendiri, dan bukan hanya menjalankan peran, serta memiliki kapasitas untuk tetap terkoneksi, terhubung dengan anaknya. Well-being pun juga bukan berarti hubungannya ketika orang tua itu menjadi selalu sabar ya, ataupun tidak pernah marah, tidak pernah lelah, ataupun bisa menjadi perfect parents. Itu tidak dibahas atau tidak dilihat oleh well-being. Tapi orang tua yang memang, eh, karena menjadi orang tua itu memang melelahkan secara fisik dan emosional, sehingga sebenarnya orang tua perlu menyadari apakah orang tua masih memiliki ruang untuk pulih, masih merasa didukung, dan masih bisa reconnect setelah mengalami stres. Itu yang perlu disadari tentang well-being orang tua sendiri. Eh, Parental well-being itu sebenarnya encompassing mental, physical, dan emotional health tadi ya. Dan ini adalah suatu hal yang kritis baik untuk orang tua ataupun perkembangan anak. Stres yang cukup tinggi, bahkan hingga menjadi burnout, itu sangat umum terjadi pada peranan orang tua. Dan seringkali ini eh, ber- berdampak atau berhubungan dengan bagaimana fungsi orang tua sebagai eh, orang tua, peran menjalani perannya sebagai orang tua ya. Sehingga penting untuk orang tua memprioritaskan self-care-nya, membangun support sosial saat dia mengasuh anak ya, dan eh, jangan ragu untuk mencari pertolongan untuk kesehatan mentalnya supaya itu pun berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisiknya. Nah, mengapa well-being orang tua itu sangat penting? Karena kondisi emosional orang tua itu sangat mempengaruhi kondisi emosional anak. Anak belajar tentang regulasi emosi, hubungan, rasa aman, dan cara menghadapi masalah itu dari lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua. Dan ketika
orang tua mengalami sebuah emosi ataupun beberapa emosi dalam waktu tertentu, serta-merta itu pun akan mempengaruhi anak atau di sini sampaikan bahwa emosi itu menular. Jadi jika rumah dipenuhi dengan ketegangan, tense, disertai dengan kemarahan, adanya prolong stres yang berkepanjangan, ataupun kelelahan emosional, maka anak bisa juga ikut menyerapnya meskipun tidak memahami penyebabnya karena anak merasa emosinya, ya. Jadi banyak orang tua mengira kalau saya mengutamakan diri sendiri berarti saya egois. Padahal self-care pada orang tua itu penting dan bukan sebuah luxury ataupun bukan sebuah kemewahan, tapi sebuah kebutuhan dalam pengasuhan anak-anak ya. Karena orang tua yang terlalu lelah, tadi burnout, terus-menerus menekan emosinya, maka orang tua pun akan menjadi lebih sulit untuk bersabar, untuk fully present, hadir penuh, dan merespon anak dengan tenang. Saya akan membahas nanti apa bedanya sih orang tua yang reaktif dengan orang tua yang merespon, ya. Sebenarnya sesederhana dari bagaimana ketika reaktif, ya tadi, mmm, cenderung perilakunya seperti mudah marah, ya, irritating, itu menjadi, hal yang sebaiknya memang disadari oleh orang tua, atau ketika orang tua merasa bahwa, "Kok anaknya kayak pengen bikin saya marah terus ya?" Nah, itu sebenarnya orang tua irritating. Sudah reaktif, terjadi sesuatu dalam dirinya, tapi seringkali mungkin tidak disadari karena menganggap anaknya yang menjadi sumber masalah gitu, yang membuat dia menjadi marah terus. Padahal tidak. Nah, komponen well-being pada orang tua ataupun pada anak, pada manusia secara umum sebenarnya ada 4, yaitu di sini emotional well-being dan physical well-being. Lalu selanjutnya ada juga social well-being dan psychological well-being. Di dalam emotional well-being, orang tua diharapkan mampu mengenali emosinya, bisa tahu nama emosi, mengidentifikasi, "Oh ternyata saya mengalami emosi ini ya." Ya, dalam setelah mengalami satu kejadian, satu event, bisa melakukan, refleksi, mengenali emosi, mengidentifikasi emosi yang dirasakan, dan hal ini akan membantu dalam mengelola stres, sehingga orang tua tidak terus-menerus berada dalam mode survival ya. Dalam bahasan saya, yang sebelum-sebelumnya saya juga membahas tentang bagaimana survival mode ini ketika seseorang individu berada dalam defense mechanism freeze, fight, flight. Tanda emotional well-being yang cukup baik adalah ketika orang tua bisa berhenti sejenak, pause ketika menyadari bahwa dirinya bereaksi ya. Orang tua pun juga mampu meminta maaf dan masih bisa menikmati momen-momen kecil serta tidak terus-menerus merasa kosong. Dari physical well-being, tubuh yang terlalu lelah itu akan mempengaruhi emosi ya. Kurang tidur, overload pekerjaan, baik di pekerjaan kantor ataupun mungkin pekerjaan domestik yang ada di rumah. Minim istirahat pun dapat membuat orang tua menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, lebih sulit untuk fokus, ataupun sulit meregulasi emosinya. Sehingga kebutuhan dasar seperti tidur, makan, istirahat, serta aktivitas fisik seperti berolahraga itu menjadi kuncian yang penting dalam komponen well-being seseorang. Nah, di dalam social well-being, orang tua juga membutuhkan support system yang positif. Karena dengan demikian, orang tua juga terpenuhi eee, kebutuhan untuk didengarkan dan tidak merasa sendirian, ya. Seringkali banyak orang tua yang merasa bahwa semuanya tuh harus saya yang tanggung sendiri, ya. Baik itu terjadi di dalam, eee, peran, ibu atau peran ayah, hal ini mungkin saja muncul. Padahal dukungan sosial itu membantu menurunkan stres pengasuhan. Karena tadi kan, pengasuhan itu sebenarnya tidak murni hanya bisa dilakukan oleh orang tua semata saja.
Antara bapak dan ibu harus saling bersinergi, bekerja sama, dan ini saling, eee, berbagi apa yang menjadi sulit gitu ya, karena pengasuhan itu tidak bisa sendiri. Sederhana untuk bisa, eee, menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kepada guru misalkan gitu, ataupun mungkin ada cara-cara yang guru bisa lakukan, di sekolah ataupun sebaliknya gitu ya. Itu adalah bentuk support system yang sangat baik bagi orang tua. Komponen yang lain adalah psychological well-being. Ya, hal ini berkaitan dengan keberhargaan di dalam diri, rasa kompeten, dan identitas diri. Banyak orang tua yang kehilangan dirinya setelah punya anak, merasa punya fungsi, tapi sebenarnya kehilangan waktu pribadi, ya, karena mungkin sesederhana kayak selalu dikenal dengan orang tua dari nama anaknya gitu, atau panggilan selalu dikenalnya dengan nama mama siapa. Jadi bukan, nama dirinya sendiri, tapi panggilan dari nama anaknya. Ini mempengaruhi jati dirinya sebenarnya ya. Sehingga penting buat orang tua tetap memiliki ruang untuk berkembang, mungkin berhubungan sama hobi, relasi dengan orang lain, dan identitas lain, peran yang lain selain ayah dan ibu. Nah, tanda-tanda well-being orang tua itu mulai menurun dilihat dari seringkali muncul perilaku seperti cepat marah, mudah tersinggung, merasa kosong, kehilangan kesabaran terus-menerus, merasa bersalah sepanjang waktu, merasa burnout, tidak menikmati waktu bersama dengan anak, terlalu reaktif, sering membentak, tapi lalu kemudian menyesal, merasa sendirian, ataupun kehilangan minat terhadap banyak hal. Minat untuk makan mungkin, minat untuk melakukan hobi, minat untuk bersosialisasi. Pikiran ini mungkin muncul ketika kita sayang dengan anak kita, tapi sebenarnya kita merasa sangat lelah. Ini bisa diartikan dengan di mana kita mengalami burnout. Maka well-being kita pun juga turun ya sebagai orang tua. Nah, kena hubungan well-being orang tua itu akan mempengaruhi relasi orang tua dengan si anak. Ketika orang tua well-being-nya lebih sehat, maka orang tua akan lebih bisa mampu untuk hadir secara penuh, secara emosional, bisa mendengar, bisa menenangkan ketika anak memang butuh ditenangkan. Pada usia-usia tertentu, anak sangat membutuhkan orang tua untuk menenangkan, ya. Sesederhananya seperti digendong, dipeluk dengan suara yang tenang, tidak dengan nada yang tinggi, dan itu membuat Eee, ketika orang tua well-being-nya lebih sehat, maka dia pun mampu membuat boundaries atau batasan yang lebih tenang dan lebih pas gitu ya untuk, memberikan ruang untuk anak mandiri dan berkembang, tapi juga bisa punya peran untuk tetap bisa mendampingi si anak. Dan ketika ada, hubungan yang menjadi, eee, ada masalah di kemudian hari, orang tua pun bisa memperbaiki hubungan itu setelah konflik berlalu ya. Ketika orang tua punya well-being yang lebih sehat, maka anak pun lebih mudah merasa aman, merasa diterima dan terhubung dan terkoneksi gitu ya. Anak pun akan merasa dipahami oleh orang tua karena orang tua hadir, karena orang tua mendengarkan, karena orang tua memahami gitu ya. Merespon bukan reaktif tadi ya. Tapi sebaliknya, ketika well-being orang tua itu tidak sehat, maka hal ini pun akan mempengaruhi relasi orang tua dengan anak. Tidak sehatnya bagaimana? Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, contohnya ketika orang tua terus-menerus burnout, overwhelmed, kelelahan, tidak punya ruang untuk pulih, untuk merawat dirinya sendiri,
untuk melakukan hobinya sendiri misalkan gitu ya, maka ini akan membuat orang tua mudah untuk membentak. Emosinya akan meledak, akan muncul diskoneksi emosi ataupun pola asuh yang reaktif. Eee, Penularan emosi ini artinya anak menyerap emosi dan stres orang tua, dan ini pun akan mempengaruhi emosi dan stres si anak juga gitu ya. Maka penting sebenarnya memelihara kesehatan mental orang tua supaya membangun fondasi yang kuat dan aman bagi anak-anak. Nah, ini adalah pesan penting untuk orang tua. Ketika orang tuanya hadir, orang tuanya memberikan rasa aman dan bisa memperbaiki hubungan ketika terjadi konflik ataupun kesalahan, maka itu akan eh, menjadi pondasi dari hubungan yang sehat. Karena hubungan yang sehat tuh bukan hubungan yang tanpa konflik, tapi hubungan yang bisa repair. Memiliki repair artinya memiliki fase di mana adanya perbaikan. Segala sesuatu dalam relasi itu menuju perbaikan, ya. Tidak bisa menghindari konflik, tapi bisa menuju perbaikan. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna sepanjang waktu, tapi membutuhkan orang tua yang bisa punya waktu untuk merawat dirinya sendiri, untuk mengenali dirinya sendiri, untuk menyadari apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Sehingga awareness orang tua terhadap peranannya itu akan mempengaruhi awareness anak juga. Nah, saya berharap dari penjelasan saya, Bapak Ibu bisa terbantu untuk bisa mengenali apa yang terjadi di dalam proses eh, apa yang terjadi dalam proses parenting masing-masing. Terima kasih.